Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki minggu Eksaudi dan Tuhan menyapa kita pada minggu Eksaudi ini melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya akan baca bagi kita. Demikian firman Tuhan dari Alkitab terjemahan baru. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman mengelilingi dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menyinari bumi, dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala. Segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakiman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini, Tuhan adalah Raja. Ya, Tuhan adalah Raja, artinya bahwa lewat nas khotbah kita hari ini kita memahami bagaimana ibadah kita, bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan, dan bagaimana Allah memelihara kehidupan kita sebagai umatnya. Kalau kita memperhatikan menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa raja adalah penguasa tertinggi dari sebuah atau dari suatu kerajaan, biasanya ini karena warisan dari orang tua. Apabila orang tuanya raja, maka anaknya juga menjadi raja. Apalagi orang Batak itu semua raja. Ada Raja Manurung, Raja Sinaga, Raja Sitorus, Raja Simamora, dan banyak hal. Artinya bahwa status atau gelar raja itu diterima dari orang tuanya. Ada pula raja yang menjadi raja karena mampu menaklukkan raja yang lain, atau mampu membunuh raja yang lain sehingga dia berkuasa. Yang kemudian raja itu memerintah suatu bangsa atau suatu negara atau satu kerajaan dengan wilayah-wilayah tertentu. Karena itu raja-raja orang Batak itu pasti tidak berkuasa di tanah Sunda atau di tanah Jawa ini. Jadi mereka punya otoritas, punya wilayah di situ. Lalu kemudian kalau saudara-saudara yang suka bermain catur, kita akan melihat di situ bagaimana karakter seorang raja yang lazim dikenal oleh manusia. Bahwa dalam permainan catur, raja boleh mengorbankan semua
asal dia selamat. Karena apabila rajanya mati, maka permainan catur selesai. Jadi dia mengorbankan bidaknya, mengorbankan menterinya, mengorbankan kudanya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dalam permainan catur. Dan itu adalah gambaran kerajaan di dunia ini, bahwa semua dalam kerajaannya boleh mati, tetapi rajanya tidak boleh mati. Bapak Ibu saudara-saudara, kerajaan yang berbeda sama sekali dari apa yang dipahami oleh manusia. Kerajaan yang dikenal oleh dunia ini dan kerajaan yang dikenal dalam permainan catur sungguh berbeda daripada firman Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah Raja. Bahwa Tuhan sebagai Raja yang kita kenal sesungguhnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga kalau kita memperhatikan dalam epistel tadi, Wahyu pasal 22, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan dia pula yang akan. Dia tidak berada dalam sebuah ruang. Karena itu ada pertanyaan begini. Sebelum dunia diciptakan, Allah itu atau Tuhan itu berada di mana? Dan apa yang Tuhan kerjakan? Jadi pertanyaannya, sebelum bumi diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu ada di mana? Dan Tuhan itu sedang mengerjakan apa? Ya. Lalu jawabnya, Tuhan itu ada di mana-mana. Pekerjaannya adalah membuat palu atau membuat martil untuk mengetok kepala orang yang bertanya pertanyaan tadi itu. Di mana Allah sebelum dunia diciptakan dan apa yang Tuhan kerjakan sebelum dunia ini ada. Jadi Tuhan ada di mana-mana dan membawa palu untuk mengetok kepala orang yang bertanya pertanyaan seperti tadi. Mengapa jawabannya demikian? Karena apabila kita bertanya sebelum dunia ini diciptakan Tuhan ada di mana? Ya, Tuhan ada di mana? Itu berarti kita sudah bertanya tentang waktu. Tuhan itu ada di mana sebelum dunia diciptakan. Artinya bahwa kita menggambarkan Tuhan itu berada dalam ruang dan berada dalam waktu tertentu. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Jadi waktu dikenal di dunia ini setelah bumi, langit dan bumi diciptakan. Makanya dalam penciptaan itu dikatakan, maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Lalu disebutlah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, baru bulan, tahun dan seterusnya dan seterusnya. Setelah diciptakan Tuhan dunia ini. Karena itu waktu adalah ciptaan Tuhan. Karena itu Tuhan tidak berada dalam batas waktu itu. Karena waktu itu sendiri Tuhan yang menciptakan. Itulah artinya Tuhan Alfa dan Omega. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Karena itu apabila manusia mengagung-agungkan siapa penemu listrik, siapa penemu pesawat terbang dan seterusnya, mereka itu menciptakan dari yang ada menjadi ada. Tetapi Tuhan yang kita kenal, yang kita sembah ini adalah Tuhan yang menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita membaca 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun,
dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya bahwa Tuhan yang kita sembah, ya, di dalam tangannya dan di dalam kuasanya, baik waktu tahun-tahun kehidupan kita, baik realitas kehidupan kita, bahkan firman Tuhan dalam apa yang sudah kita baca tadi, segala sesuatu yang diciptakan Dia, awan dan kekelaman mengelilingi Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya, api menjalar di hadapannya, kilat-kilatnya menyinari bumi, gunung-gunung luluh seperti lilin, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah gambaran Tuhan sebagai Raja kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita pegang lewat naskotbah kita hari ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sudah percaya dan menjadikan Tuhan sebagai Raja kita, ya, kalau kita sudah percaya dan mengimani Tuhan sebagai Raja kita, maka ayat 1 dalam nas kita itu tadi, Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pula bersukacita. Bahwa setiap orang yang mempercayai Tuhan adalah rajanya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka hidupnya senantiasa dalam sorak-sorak dan dalam sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang bapak gereja menuliskan begini: apa alasan Tuhan menciptakan langit dan bumi? Mengapa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Karena sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan, ya, Tuhan tidak membutuhkan manusia, ya. Jadi Tuhan tidak membutuhkan manusia. Karena apa? Kemuliaannya tidak berkurang sekalipun manusia tidak memuji Dia. Jadi Tuhan menjadi mulia bukan karena kita puji. Tuhan menjadi mulia bukan karena kita sembah. Jadi sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan manusia, sehingga Tuhan menciptakan manusia. Tetapi Bapak Gereja Thomas Aquinas mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia karena cintanya. Karena Tuhan ingin membagi kuasanya, membagi kemuliaannya, membagi cintanya. Jadi hal yang membuat Tuhan menciptakan manusia adalah karena cintanya. Jadi satu-satunya alasan Tuhan menciptakan manusia adalah karena cintanya, karena kasihnya. Tuhan ingin membagi kuasanya, Tuhan ingin membagi kemuliaannya. Itu sebabnya Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Jadi seperti kebaikan itu, semua yang disebut sebagai kebaikan, kebaikan itu harus dibagi supaya kebaikan itu dikenal orang. Jadi begitulah Bapak Gereja mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia ini karena cintanya. Sehingga kita memperhatikan bahwa bahkan kematian Tuhan Yesus, ya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sebagai bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Maka itulah menjadi alasan kita untuk senantiasa bersorak-sorak, untuk senantiasa bersukacita. Karena ketika kita tahu dan sadari bahwa kita berada di dunia ini semua karena cinta Tuhan, karena itu tidak ada alasan kita untuk tidak bersukacita, untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena saya hadir di dunia ini sebagai wujud cinta kasih Tuhan kepada saya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan adalah Raja di mana kekuasaannya tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi kuasa Tuhan mengatasi seluruh ciptaan. Kuasa Tuhan mengatasi seluruh ciptaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ayat 2
sampai dengan ayat 6 tadi, semua itu mengenai gejala-gejala alam. Ya. Fenomena-fenomena alam. Ada awan yang mengelilingi tahtanya, ada api yang menjalar, ada kilat-kilatnya yang menyinari bumi, ada gunung-gunung yang luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Semua itu menggambarkan bahwa semua yang ada di dunia ini, dari ciptaan yang terkecil sampai ciptaan yang terbesar, ada dalam kuasa Tuhan. Dan sebaliknya, ya, dan sebaliknya, apabila ciptaan Tuhan atau fenomena alam tadi terjadi bagi kehidupan manusia, manusia tidak berdaya menghadapinya. Maka tidak heran ketika ada gempa bumi, tidak ada orang yang mampu, bahkan sampai saat ini sudah secanggih ini ilmu pengetahuan, belum ada ilmu pengetahuan yang mampu mendeteksi gempa bumi itu. Maka tidak heran ketika ada gempa bumi di Bangkok, di Thailand, tidak bisa dihindari korban nyawa yang banyak, bangunan-bangunan yang runtuh. Dan kalau kita mengingat baru-baru ini ketika negara sesuperpower Amerika sekalipun, ketika api menghanguskan kira-kira 3 kali luasnya dibandingkan dengan luas kota Tangerang Selatan ini, negara Amerika Serikat yang kita kenal superpower pun tidak mampu mengatasi bencana api itu. Banjir juga demikian. Kalau banjir sudah datang, tidak ada manusia yang mampu menghempangnya. Itu berarti bahwa segala kuasa Tuhan bisa mengendalikan segala ciptaannya dan berbanding terbalik dengan kemampuan manusia yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Karena itu kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja, itu berarti bahwa tidak ada jalan baik yang terbaik bagi kita selain daripada berserah kepada Tuhan. Tidak ada jalan yang lain yang lebih baik yang kita tempuh selain daripada kita berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dalam sejarah-sejarah di dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab kita, bahwa Tuhan berbicara melalui alam ciptaannya. Bahkan Tuhan berbicara melalui rumput, Tuhan berbicara melalui pohon, Tuhan berbicara melalui angin, Tuhan berbicara melalui matahari, Tuhan berbicara melalui segala ciptaannya. Artinya apa? Bahwa ketika kita memperhatikan alam ciptaan Tuhan, hendaklah itu semakin membuat kita kagum akan Tuhan, membuat kita semakin takluk kepada Tuhan, membuat kita semakin berserah diri kepada Tuhan. Martin Luther mengatakan begini, Allah bagi manusia adalah sesuatu yang selalu memenuhi hatinya, yang kepadanya manusia bergantung. Jadi Allah atau ilah bagi manusia itu adalah segala hal yang mengisi hatinya, yang kepadanya hati manusia bergantung. Jadi kalau kita mengisi hati kita harta benda, jabatan, pangkat dan seterusnya, kehormatan dan sebagainya, itu sama dengan membuatnya itu menjadi Tuhan bagi kita. Dan apabila kita menggantungkan nasib kita kepada harta kita, menggantungkan nasib kita kepada pangkat jabatan kita, menggantungkan nasib kita kepada kepintaran kita, sesungguhnya kita sudah membuatnya itu menjadi Tuhan bagi kita. Karena itu apabila kita menjadikan Tuhan sebagai Raja kita, Tuhan sebagai Allah kita, maka hendaklah kita hanya nama Tuhan yang mengisi hati kita,
Hanya kepada Tuhan kita bergantung dan menyerahkan kehidupan kita. Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita membaca di dalam ayat 7 tadi, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala, segala ilah sujud menyembahnya. Jadi artinya di dalam ayat 7 ini, orang yang menjadikan segala hal yang berwujud materi, apakah hartanya, apakah jabatannya, ya karena banyak orang yang kehilangan akal karena harta, ya. Maka firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ pula lah hatimu berada. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi kalau orang sudah menggantungkan hidupnya, menggantungkan hatinya kepada hartanya, kalau hartanya berkurang, hatinya pun berkurang. Kalau hartanya hilang, hatinya pun hilang. Itu makanya banyak orang yang stres karena tiba-tiba bangkrut misalnya. Karena pangkatnya tiba-tiba turun misalnya. Karena kuasanya tiba-tiba tidak ada lagi. Maka banyak orang yang mengalami penyakit post power syndrome, ya, karena kehilangan jabatan dia menjadi stres. Nah, dalam ayat 7 ini dikatakan semua orang yang beribadah kepada patung atau kepada semua ciptaan itu akan mendapat malu. Ketika kita mengandalkan nasib kita kepada apapun di dunia ini, firman Tuhan mengatakan kita akan mendapat malu. Karena itu tidak ada Tuhan dan Raja bagi kita yang kepadanya hati kita bergantung, yang hati kita dipenuhi oleh nama selain daripada nama Tuhan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat 9 sampai dengan ayat 12 menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu sebagai Raja yang memelihara kita, yang bertanggung jawab bagi kehidupan kita, dan yang memberikan keselamatan bagi kita. Kita memperhatikan di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 12 ini, itu adalah sukacita orang-orang benar, sukacita orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Dikatakan di sana yang pertama bahwa Tuhan yang memelihara nyawa mereka. Tuhan yang memelihara nyawa mereka. Mengapa ini menjadi sukacita kita? Nyawa yang dimaksud di sini adalah kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan berikan, yang berasal dari Tuhan. Kalau tubuh kita ini, ya, tubuh kita ini berasal dari debu tanah, bagaimanapun akan kembali juga menjadi tanah, ya. Dan tidak ada istimewanya, ya, tubuh kita ini dibandingkan tubuh ayam, tidak ada bedanya. Jadi kalau hanya berpikir tentang dunia ini saja, maka tidak ada bedanya kita dengan ciptaan yang lainnya itu. Manusia mati, ayam juga mati, tubuh manusia menjadi tanah, tubuh ayam juga menjadi tanah. Tetapi yang paling istimewa dan itu yang paling berharga bagi kehidupan kita, apa itu? Yaitu nafas kita, yaitu nyawa kita. Dan ini yang menjadi sangat diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu bukan hanya kehidupan kita di dunia ini, bukan hanya nyawa kita di dunia ini yang dipelihara oleh Tuhan, bahkan nyawa kita, kehidupan kita untuk selama-lamanya Tuhan juga pelihara. Dan ini yang menjadi sukacita kita sebagai orang-orang Kristen, bahwa kita bersyukur kepada Tuhan bukan hanya sementara kita di dunia ini yang dipelihara Tuhan, bahkan kehidupan kita, kehidupan kekal Tuhan pelihara. Yang kedua, dikatakan terang bagi orang-orang benar telah terbit, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam ayat 11 ini menjelaskan kepada kita, kalau dikatakan ya
terang sudah terbit bagi orang benar. Terang itu adalah tentang masa depan. Ya. Terang itu tentang masa depan. Suatu ketika ada orang yang naik sepeda motor mengalami kecelakaan pada malam hari dan jatuh ke jurang. Pada saat dia terjatuh ke jurang, dia bergantung pada sebuah dahan pohon atau cabang pohon. Sewaktu dia berpegangan pada cabang pohon ini, dia memandang ke bawah, sama sekali gelap dan tidak terlihat apa-apa, sehingga dia takut melepaskan pegangan dia dari pohon ini, karena takut kalau di bawah itu sangat dalam dan ada batu di situ. Maka resikonya ketika dia melepaskan tangannya dari dahan pohon itu, maka dia akan terjatuh dan dia akan mati. Maka sepanjang malam itu dia menggantungkan diri pada dahan pohon itu. Setelah mulai matahari terbit dari timur, kemudian tempat di sekitarnya itu menjadi terang, maka dia sangat menyesal. Kenapa dia sangat menyesal? Karena ternyata jarak antara kakinya dengan tanah itu hanya 1 jengkal. Jadi bayangkan, dia harus menahan diri, menggantung di dahan pohon itu sampai berpuluh jam, hanya karena dia tidak bisa melihat di bawah itu jurang atau dekat sekali dengan kakinya. Maka dia menggantungkan diri pada dahan pohon itu. Maka itulah fungsi daripada terang. Terang itu memberikan kepada kita memilih kehidupan kita. Terang itu memberikan kepada kita tentang arti masa depan. Jadi kalau Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati, itu artinya apa? Orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, bagi dia tidak ada alasan untuk tidak bersukacita menyongsong masa depan, sekalipun dia tidak lulus pada PTN yang dia harapkan. Ada di antara kita ini yang tidak lulus di PTN yang diharapkan? Sekalipun dia tidak mendapatkan pekerjaan yang dia lamar sesuai dengan keinginannya, sekalipun penyakitnya tidak kunjung sembuh, sekalipun dia tidak mendapatkan jodoh yang terbaik menurut dia. Karena apa? Dia percaya bahwa masa depannya dipegang oleh Tuhan, masa depannya ditentukan oleh Tuhan. Maka itulah sukacita kita, bahagia kita yang memiliki Tuhan sebagai Raja kita, yang memiliki Tuhan sebagai Bapa kita, yang menjamin kehidupan dan sukacita di dunia ini, bahkan kehidupan dan sukacita di sorga kelak. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan jadikan apapun yang ada di dunia ini menjadi Tuhanmu yang mengisi hatimu selalu, yang menggantungkan hidupmu kepadanya. Tetapi isilah hati kita selalu dengan nama Tuhan dan menggantungkan hidup kita kepada kehendak dan rencana Tuhan, karena itu yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami, segala yang ada pada kami, bahkan bumi ini, langit dan segala isinya adalah buatan tangan Tuhan. Dan adapun segala ciptaan ada batasnya, ada waktunya, tetapi Engkau kekal. Engkau yang memelihara kehidupan kami dari sejak dahulu kala hingga hari ini, bahkan masa yang akan datang. Bapa di surga, ini yang menguatkan kami, memberikan kepastian bagi kami bahwa di dalam tangan Tuhan ada sorak-sorai, ada sukacita, ada rasa syukur yang besar, karena Tuhan adalah Allah dan Raja kami yang memelihara kami, yang tidak pernah mengorbankan kami untuk kemuliaan-Mu, tetapi Tuhan sendiri mengorbankan dirimu untuk kebahagiaan kami dan untuk keselamatan kami. Ya Bapa di sorga, melalui firman-Mu yang menjadi terang bagi kehidupan kami, untuk melihat masa depan kami, untuk memberikan kepastian bagi kami bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Biarlah Tuhan hati kami bersuka cita, sebab hanya nama-Mu yang mengisi, memenuhi hidup kami.
Sebab hanya kepadamu kami menggantungkan segala sesuatu yang kami harapkan, yang kami inginkan, yang kami cita-citakan. Sebab itu yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami akan kembali dari rumah-Mu yang kudus ini dengan sukacita, dengan sorak-sorai, karena Tuhan adalah Raja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita